Hai semuanya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran. Baik, sebelum kami mempresentasikan makalah kami, saya sebagai moderator akan memperkenalkan diri kami. Kami sebanyak 3 orang. Saya sebagai moderator atas nama Selamat Putra Jayasega, dan penyaji kedua atas nama Tri Asti Gule, dan penyaji terakhir atas nama Restuaro. Baik, di sini kami membagi 3 topik kami yang dimana kami akan menjelaskan satu persatu. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar, pembelajaran serta prinsip. Nah, di sini kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan belajar. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik. Tentunya dari kita semua pasti tahu apa itu makna, apa itu arti dari belajar. Yang dimana dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ini yang disebabkan oleh faktor kesengajaan, yang dimana untuk mendapatkan ilmu yang lebih baru itu, ilmu yang lebih baik itu, makanya perlu proses belajar. Kemudian tentang pembelajaran. Pembelajaran adalah proses instruksi peserta didik dengan pendidik sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi di sini berkaitan dengan instruksi peserta didik dengan pendidik, yang dimana di sini adanya komunikasi, adanya suatu kegiatan yang dimana ada kegiatan peserta didik sebagai yang memahami materi, dan juga pendidik sebagai yang menemani serta menjelaskan materi, dan juga sumber belajar di mana ini sebagai materi. Kita berlanjut di prinsip, yang dimana di sini katakan bahwa prinsip merupakan suatu yang dipegang sebagai panutan yang utama, yang dimana prinsip ini adalah apa itu yang dinamakan dengan pondasi awal, atau yang dinamakan dengan panutan sebagai pedoman. Itu yang dinamakan prinsip. Jadi demikian penjelasan saya, dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Triasti. Demikian, ya ahobu. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi kami tentang prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran, yaitu bagian B, prinsip-prinsip belajar. Sesuai yang telah dijelaskan teman kami sebelumnya, bahwa prinsip adalah sesuatu yang dipegang sebagai panutan, sedangkan prinsip belajar yaitu suatu komunikasi terbuka antara peserta didik dengan pendidik, sehingga peserta didik termotivasi belajar yang bermanfaat bagi dirinya. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip belajar yang harus dimiliki dalam pembelajaran, yaitu 1. Adanya perhatian dan motivasi. Nah, maksudnya di sini yaitu adanya dorongan dari diri seorang peserta didik untuk melakukan pembelajaran. Yang kedua yaitu adanya keaktifan. Nah, maksudnya dalam belajar ini harus ada keaktifan, di mana peserta didik tidak hanya menerima, melainkan mereka menyimpannya dan mencari serta menemukan dan menggunakan pengetahuan yang telah dipelorehnya. Yang ketiga yaitu keterlibatan langsung atau berpengalaman. Nah, maksud dari berpengalaman yang ini yaitu adanya keterlibatan langsung. Seorang siswa bukan hanya mempelajari teorinya saja, melainkan mereka langsung mempraktekannya sehingga mendapatkan pengalaman yang baru. Keempat yaitu pengulangan. Nah, maksud dari pengulangan yaitu setelah seorang siswa menerima suatu materi dari pengajar, nah mereka wajib melakukan pengulangan atau mengulang kembali materi yang
telah dipelajarinya sehingga tidak akan lupa dan terus menyimpannya dalam memori. Kelima, tantangan. Maksud dari tantangan ini yaitu dalam belajar pasti memiliki tantangan. Nah, seorang siswa diajari untuk melakukan tantangan tersebut, untuk menghadapi tantangan tersebut dan menyelesaikan tantangan tersebut, sehingga nantinya pembelajaran dapat berjalan dengan baik, tidak lari dari masalah. Keenam yaitu balikan dan penguatan. Nah, maksud dari balikan dan penguatan ini yaitu adanya hasil baik yang merupakan balikan, hasil baik ini yaitu setelah mendapatkan tantangan dan dia mendapatkan hasil. Nah, dari hasil tersebut menjadi dorongan bagi siswa untuk belajar seterusnya. Ketujuh yaitu perbedaan individual. Nah, dalam belajar harus adanya perbedaan individual. Siswa-siswa harus memiliki perbedaan individual, memiliki sifat-sifat yang berbeda, dan guru juga berperan untuk memperhatikan siswa tersebut agar upaya pembelajarannya dapat berhasil. Sekian dari saya. Terima kasih. C. Asas pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas adalah hukum dasar atau suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar. Sedangkan prinsip adalah asas atau dasar yang dijadikan pokok berpikir, bertindak, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa asas dan prinsip sebenarnya sama, karena menjadi pokok dasar baik dalam bertindak maupun berpikir. Pembelajaran merupakan suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah suatu usaha yang dilakukan pendidik agar terjadinya proses kegiatan belajar pada peserta didik. Jadi, asas pembelajaran adalah prinsip umum yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, atau suatu yang dijadikan dasar berpikir dan bertindak untuk menciptakan proses pembelajaran. Terima kasih.